Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin dan pendengar setia Mujahidin FM rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmatnya kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin ini. Semoga salat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini juga diamalkan oleh beliau ketika seseorang merasa bahwa ajalnya sudah dekat, kemudian kalau dia sakit dan sepertinya harapan untuk bertahan hidup itu tidak ada, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita zikir-zikir dan doa untuk menjadi penyelamat, untuk menjadi modal kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqul Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berada dan menyandar kepadaku. Beliau bersandar kepadaku. Beliau berkata, Ya Allah maghfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, turunkan rahmat untukku, walhiqni birrafiqil a'la, dan kumpulkan aku bersama dengan ar-rafiqil a'la, dengan orang-orang terbaik yang ada di surga Jannatun Naim itu. Hadirin sekalian, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau ini doa beliau ucapkan menjelang ajal beliau ya, menjelang ajal beliau diucapkan oleh beliau doa ini, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, kasihi aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan susulkan aku, kumpulkan aku dengan ar-rafiqul a'la.
Di dalam syarah hadis dikatakan ar-rafiqul a'la adalah murafaqatu alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Berteman atau menemani, berkumpul dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan para nabi, siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Nah, itu doa yang penting untuk juga kita baca, untuk kita pelajari, untuk kita hafal, karena tidak ada di antara kita yang selamat dari kematian. Pasti kita akan menjalaninya, dan kalau kita merasa ajal dekat, maka doa yang diajarkan oleh Rasul seperti ini juga adalah doa untuk kita semua. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, rahmati aku dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang paling mulia nanti di surga. Kumpulkan aku dengan orang-orang yang paling mulia yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini salah satu dari doa penting yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diucapkan oleh beliau langsung, ya, doa ini, dan ini menjadi pelajaran juga buat kita umatnya. Nah, bagi yang ingin mengamalkan hadis ini menurut para ulama, jangan hanya mengandalkan doa ini menjelang meninggal dunia, tetapi doa ini terkait dengan sebuah ayat, ya. Doa ini terkait dengan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti akan bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Jadi dalam ayat ini, kebersamaan kita atau nanti ditempatkannya kita dengan orang-orang yang mulia, para nabi, siddiqin, syuhada, dan solehin itu ada syaratnya yang disebutkan di ayat awal, may yuti'illaha wa may yuti'illaha wa rasulah, ya, wa may yuti'illaha, ya, wa may yuti'illaha, barang siapa yang menaati Allah, wa rasulahu, menaati Allah dan rasulnya. Jadi para ulama kita mengatakan, barang siapa yang ingin mengamalkan doa ini, maka hidupnya usahakan sepanjang hidupnya berusaha selalu maksimal untuk menaati perintah Allah dan Rasulnya, maksimal untuk menaati perintah Allah dan Rasulnya sepanjang hidup. Nanti menjelang meninggal, insya Allah dibantu oleh Allah bisa mengucapkan doa seperti ini, dan kita pantas untuk berdoa dengan doa ini. Sehingga untuk berdoa dengan doa ini kita memantaskan diri dengan cara berjuang selama hidup ini untuk menaati Allah dan Rasulnya. Kemudian di antara doa juga yang diajarkan oleh Rasul ini, ada pujian dari Allah Subhanahu wa taala, atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan sangat mulia ketika sakaratul maut. Menjelang kita sakaratul maut, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu semuanya diawali dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama, la ilaha illallah wahdah. Selanjutnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Selanjutnya, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Terakhir, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Itu urutan-urutannya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Man qala la ilaha illallah wallahu akbar, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuh, langsung Tuhannya menjawab, merespon benar itu. La ilaha illa ana wa ana akbar, tiada ilah selainku, akulah yang paling agung, akulah yang paling besar. Itu langsung direspon sama Allah begitu. Ketika ada orang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuh, Allah membenarkan ucapan itu, lalu dia mengatakan la ilaha illa ana, betul tiada ilah selain aku dan akulah yang maha besar. Kemudian wa idza qala la ilaha illallah wahdah, ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah wahdah, qala yaqulullah, Allah jawab, la ilaha illa ana wahdi, tiada ilah selain Allah, akulah satu-satunya. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah menjawab, la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Ya, tiada ilah selain Allah, akulah yang maha esa dan tiada syirik dan tiada sekutu untukku. Wa idza qala la ilaha illallah, ya, wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala Allah la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Allah juga menjawab, tiada ilah selain aku, akulah pemilik kerajaan dan akulah pemilik segala pujian. Apabila seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, lalu Allah menjawab, la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa bi, tiada ilah selain aku dan tiada daya, tiada kekuatan kecuali bersumber dariku. Makana yaqul, kemudian beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi, barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi, la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Barang siapa yang mengucapkan itu dalam sakitnya, kemudian dia meninggal dunia, neraka tidak akan memakannya. Lam tat'amhun nar, neraka tidak akan memakannya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, penting sekali modal-modal seperti ini kita miliki. Penting sekali modal-modal seperti ini kita miliki, sehingga kita bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selamat di dunia ini dan nanti menjadi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hanya memang ini tidak bisa kita gampang-gampangkan. Mengucapkan la ilaha illallah itu bukan perkara mudah, karena kita biasanya ada kaidah umum berlaku bahwa kebanyakan orang meninggal itu sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Ya, kebanyakan orang meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Oleh karena itulah kalau kita hendak
meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid dengan doa-doa begitu, maka biasakan banyakkan kita mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengamalkan kalimat-kalimat tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat genting seperti sakaratul maut seperti itu, saat sakit, kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Ada dua doa tadi. Yang pertama adalah Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bis salihin. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bis salihin. Doa yang kedua, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.